Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat GPDL Siadai Kawaluyaan, kembali kita bertemu di minggu pertama di bulan Juni ini. Kembali kita mau beribadah kepada Tuhan. Tidak terasa dari bulan Maret, akhir Maret sampai dengan awal Juni ini kita mengadakan ibadah secara online. Kita tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, tetapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan, kita masih bisa beribadah di rumah masing-masing, karena kita percaya Dia adalah Tuhan Allah yang Maha Hadir. Dia hadir di tempat ini, Dia hadir di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bisa sama-sama tetap menikmati hadirat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kembali kita mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib. Kita mau mengangkat pujian. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah Yesus Kristus, kita menjadi orang-orang yang layak untuk menghadap tahta hadirat-Nya yang kudus. Kita menjadi layak untuk menyembah Dia. Kita menjadi layak untuk memuji Dia. Haleluya, terima kasih Yesus untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Puji Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kami menghampiri-Mu. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Haleluya, Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Amin, haleluya. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu
ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu kami menjadi orang-orang yang layak untuk menghadiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang layak untuk memuji Engkau, menyembah Engkau. Oleh kuasa darah-Mu kami menjadi ciptaan yang baru Tuhan. Dosa-dosa kami sudah dihapuskan dan kini kami menjadi orang-orang yang berhak untuk mewarisi tahta kerajaan surga. Semua karena pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau telah membeli kami, hidup kami dengan darah-Mu yang mahal, darah-Mu yang kudus, yang tidak bercacat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk pengorbanan-Mu, menyatakan begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pada saat pagi hari ini Yesus, kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau, kami mau bersyukur untuk anugerah Tuhan yang tidak terbatas dalam hidup kami Tuhan. Inilah penyembahan kami yang akan kami naikkan melalui pujian kami. Terimalah Tuhan, kiranya kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu. Kami boleh layak mempersembahkan pujian penyembahan kami dan itu boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang hadir pada saat pagi hari ini, Engkau juga yang mengurapi setiap yang mengambil bagian melayani Tuhan pada saat pagi hari ini, baik yang memimpin pujian, memainkan musik, juga sebentar hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus yang mengurapi kami semua, bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing, kami juga boleh menikmati hadirat Tuhan, persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, kami siap untuk memuji memuliakan Tuhan. Engkau yang memimpin, Roh Kudus yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami siap memuji Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita masih mau terus meninggikan nama Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan. Kita mau mengangkat pujian. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian-kesaksian kita, iblis dikalahkan dan kuasanya telah dihancurkan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba. Haleluya. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah
takwa kita oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya. Haleluya. Oleh darah anak domba, iblis telah dikalahkan. Oleh kesaksian kita, kuasa iblis telah dihancurkan. Puji Tuhan, melalui kesaksian hidup kita yang kita bagikan bagi saudara-saudara kita, itu membuktikan bahwa Allah kita Allah yang hidup dan berkuasa, dan kita sudah mematahkan kuasa iblis yang ingin mencuri sukacita kita, yang ingin mencuri pengiringan kita kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan dilemahkan, tetapi melalui kuasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itu mengalahkan setiap tipu muslihat iblis yang ingin merenggut sukacita kita. Puji Tuhan, kita masih terus memuji Tuhan, kita mau mengangkat sukacita Tuhan, sukacita surga, itulah menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kita dapat menghadapi badai yang bergelora, karena sukacita Tuhan menguasai hati dan hidup kita. Puji Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Amin. Haleluya. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Terima sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga
sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ketika sukacita Tuhan ada dalam hati kita, semangat kita tidak akan patah. Kekuatan kita tidak akan hilang karena kita bersukacita. Tuhan ada bersama dengan kehidupan kita. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu baik dalam hidup kami. Kami sudah menaikkan puji-pujian kepadamu Tuhan. Tiba saatnya kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk kami mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Inilah yang menjadi penyembahan kami Tuhan. Lagu puji-pujian yang sudah kami naikkan kepadamu, kiranya boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk pengorbananmu bagi kami Tuhan. Begitu besar apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kami. Engkau mau rela menderita bahkan sampai mati di kayu salib bagi kami Tuhan. Bahkan tidak berhenti sampai di situ saja Tuhan. Engkau bangkit mengalahkan maut. Bahkan Engkau naik ke sorga dan mengirimkan kami Roh Kudus-Mu. Roh yang kudus sebagai penghibur dalam hidup kami. Roh yang mampu menguatkan kami melewati badai yang bergelora. Dan Engkau naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami Tuhan. Tata kerajaan sorga, begitu besar hal-hal yang Tuhan rencanakan bagi kami, begitu indah, yang tidak pernah terpikirkan oleh kami Tuhan. Karena itu kami tidak akan khawatir, kami tidak akan takut menghadapi hari-hari kami ke depan. Karena Tuhan sudah merancangkan hal-hal yang baik. Tuhan sudah merencanakan hal-hal yang indah bagi kami semua. Orang-orang yang sudah ditebus melalui pengorbanan darah-Mu di kayu salib. Terima kasih Yesus. Sungguh indah. Sungguh indah apa yang Tuhan rencanakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Haleluya. Dan Kau dekat. Amin. Haleluya. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa memelas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Haleluya. Sungguh indah. Amin. Haleluya Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu
yang suci, Kau sahabat, haleluya. Dan Kau dekat, amin, haleluya. Seluruh pengabdian kami, makan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan begitu berharga, dan berharga, haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, haleluya. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, haleluya. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, amin. Tak terselami bagiku, haleluya. Sungguh indah, sekali lagi, sungguh indah yang Kau pikirkan, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, haleluya. Sungguh indah, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagi kami Yesus. Haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau menderita bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau telah membeli kami, menebus kami dengan darah yang mahal, darah yang tidak berdosa, tidak bernoda. Terima kasih Yesus, Kau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau memikirkan kehidupan kami.
dengan hal-hal yang indah, dengan rencana-rencana yang mulia Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dengan apa kami bisa membalas kasih-Mu Yesus? Hanya dengan hidup kami Tuhan. Kami mau memberi hidup kami sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Kami mau mempersembahkan setiap penyembahan kami Tuhan, puji-pujian kami, ucapan syukur setiap hari yang mengatakan bahwa Engkau begitu baik Tuhan. Terima kasih Yesus, sekalipun dalam hidup ini Tuhan, kami harus memikul salib kami masing-masing, tapi kami percaya Engkau Tuhan ada bersama dengan kami. Engkau tidak membiarkan kami memikul beban kami sendiri Tuhan. Karena Engkau dahulu sudah pernah melewati masa-masa yang berat, Engkau menderita. Karena itu Engkau Allah yang mengerti bagaimana hal-hal yang kami hadapi saat ini Tuhan. Kami percaya kami mampu melewati hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Dan sebentar kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Firman-Mu lah yang menjadi kekuatan bagi tubuh kami, bagi jiwa kami Tuhan, bagi roh kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berfirmanlah pagi hari ini. Nyatakanlah apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan bagi kami semua. Pada saat pagi hari ini Tuhan, Kau mengurapi hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus yang berkuasa atas hamba-Mu melalui lidah mulut hamba-Mu. Setiap perkataan firman Tuhan yang disampaikan itu semuanya berasal dari Tuhan. Dan itu boleh menjadi kekuatan bagi kami semua yang mendengarkan pada saat pagi hari ini Tuhan. Kembali kami disegarkan. Kembali kami dikuatkan melalui pemberitaan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu konsentrasi kami dalam kami menerima kebenaran firman Tuhan, kami sama-sama menghancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami saat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini juga kita kembali memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi hari ini dengan judul Abdi Allah yang setia dan benar. Abdi Allah yang setia dan benar. Dan perlu diingat, ketika seseorang menjadi abdi atau hamba melayani Tuhan, bukan semata-mata karena kesanggupannya dia kemudian menjadi orang yang setia dan benar. Tetapi permulaannya kita menyadari bahwa semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan. Karena dialah Allah yang setia. Allah yang setia mengawal perjanjiannya, menggenapi janji-janjinya, sekalipun manusia itu menggagalkan, membatalkan manusianya, tetapi Allah tetap berjalan sesuai dengan perjanjiannya. Dia Allah setia. Termasuk bagaimana penggenapan akan pribadi yang akan menginjak ular atau iblis itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan juga Dia adalah Allah yang benar. Kita itu jadi benar karena dibenarkan oleh Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Kita dibenarkan, setia dan benar. Itulah pribadi Allah kita. Dan kita akan belajar juga ketika Dia sudah setia dan membenarkan kita. Kita dibentuk menjadi abdinya, hambanya yang setia dan benar. Dan kita belajar dari sebuah kisah di Lukas pasal 10. Lukas pasal 16. Lukas 16 ayat 10 sampai yang ke-15. Lukas 16 ayat 10 sampai yang ke-15. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil,
ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah. Amin. Puji Tuhan. Memang sudah beberapa kali juga kita sempat belajar mengenai kisah ini. Dan mari kita akan lihat beberapa hal yang penting untuk kita sama-sama lihat dari firman Allah. Di ayat yang sudah kita baca, di ayat yang 10, di situ dikatakan barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Di situ ada kata setia, lalu juga kata sebenarnya tidak benar. Yang kita ambil adalah benarnya. Nah saudara, setia dan benar sebagaimana judul juga, dan itu tertulis di dalam Lukas 16 ayat 10, setia dan benar itu sebenarnya juga adalah syarat untuk kita bisa menerima mahkota kehidupan, syarat untuk kita bisa bersama-sama dengan Yesus Kristus dalam kekekalan. Sekali lagi, bukan karena kita berupaya duluan kita setia dan benar, tetapi Allah lebih dulu. Dia yang setia menggenapi janjinya, lewat penggenapan janjinya salah satunya adalah membenarkan kita melalui Yesus Kristus. Dan oleh karena dialah, sekarang kita manusia juga bertanggung jawab mengerjakan keselamatan itu. Kita juga mau menjadi pribadi yang diinginkan oleh firman Allah, oleh Alkitab. Pribadi yang seperti di ayat ini setia dan jangan tidak benar. Atau kita menjadi pribadi yang setia dan benar. Dan memang ini adalah persyaratannya untuk kita sampai pada kekekalan. Contoh ayatnya itu Wahyu 2 ayat 10b. Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia dalam sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan dikaruniakan ketika orang itu setia sampai mati. Bahkan dalam kalimat-kalimat sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya, ini bagaimana menghadapi penderitaan, pencobaan oleh iblis. Dan Alkitab mencatat untuk kita setia sampai mati dan dikaruniakan mahkota kehidupan. Kemudian soal benar di Wahyu pasal 22. Kita lihat menjelang kedatangan Yesus Kristus kembali, Wahyu 22 ayat 11 sampai 12. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Kita yang sudah dibenarkan menjadi benar, dikuduskan menjadi kudus oleh Yesus, mari kita terus berbuat kebenaran dan terus menguduskan diri. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Menjelang kedatangan Yesus, biarlah yang benar, benar, yang kudus makin kudus. Sebaliknya, yang cemar,
Yang jahat semakin cemar, semakin jahat. Menjelang ia datang. Bahkan juga dalam Wahyu 22 ayat 6 ya. Perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi dan seterusnya. Memang diwarnai oleh kebenaran. Itulah Allah kita. Itulah kekekalan, kebenaran. Jadi setia dan benar itu adalah syarat untuk kita bisa mendapat mahkota kehidupan, hidup dalam kekekalan, dijemput oleh Yesus saat ia datang kembali. Dan kemudian tadi kita kembali saudara di Lukas pasal 16. Perkara-perkara yang kecil dan perkara-perkara besar. Ada dua hal di situ mengenai perkara kecil dan perkara besar. Nah saudara, perkara kecil dan perkara besar ini dijelaskan. Ini seperti apa? Dan kita ingat dalam Alkitab memang kita lihat tipikal dari Yesus untuk dia itu mempercayakan sesuatu lebih besar lagi. Perkara-perkara yang besar. Misalnya, kalau saudara lihat contoh ayat-ayat ini Lukas 19 ayat 16 sampai 17. Di situ orang yang setia menjalankan itu uang mina ya. Mina. Lukas pasal 19 ayat 16 sampai 17. Mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Lalu ayat 17-nya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Mulai dari yang kecil sekarang menerima kekuasaan atas 10 kota. Kemudian Matius 25 ayat 21, itu tentang talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Hamba yang setia mengerjakan perkara yang kecil, lalu akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Lihat itu ya, dari perkara kecil ke perkara yang besar. Kemudian di Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Lihat, Yesus tipenya seperti itu, dia akan mempercayakan perkara-perkara atau pekerjaan-pekerjaan yang besar. Makanya di Yohanes 14 kemudian ayat selanjutnya, bagaimana itu hubungannya dengan kita mau melakukan perintahnya atau enggak. Sebagai wujud bahwa kita itu mengasihi dia. Dan oleh karena itu, bagi kita yang mau melakukan pekerjaan Tuhan, perkara besar, mau menuruti perintahnya sebagai wujud kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan memberikan Roh penolong, Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan menyertai selama-lamanya. Itulah Yesus. Akan mempercayakan perkara-perkara besar atau pekerjaan-pekerjaan yang besar. Entahkah apakah seperti di Matius pasal 25 itu diperkirakan, tadi kan saudara baca, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan. Nah, apakah tanggung jawab itu kemudian pada saat 1000 tahun damai, saat orang-orang percaya menghakimi bersama dengan Yesus, ataupun nanti langit dan bumi yang baru, atau seperti di Yohanes pasal 14 ini tidak hanya berbicara nanti pada akhir dari akhir zaman, tetapi juga murid-murid mengerjakan pekerjaan yang Yesus lakukan, termasuk kita juga. Dan itu pekerjaan yang besar. Jadi ada perkara kecil, ada perkara yang besar. Mari kita lihat dulu perkara yang kecil. Perkara yang kecil itu di Lukas pasal 16. Di sini ada dua-duanya,
perkara kecil dan besar. Ayat 11 dan 12 kita baca. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, ayat 11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Saudara lihat, yang dimaksud perkara-perkara kecil di situ adalah mamon. Itu mamon bicara tentang harta, kekayaan, dan uang. Ini adalah lanjutan apa yang Yesus sampaikan di pasal 16. Orang kaya yang punya bendahara, lihat ya itu. Orang yang kaya. Justru perkara-perkara yang kecil ini adalah perihal mamon. Uang, harta, kekayaan. Baik itu milik sendiri maupun seperti di ayat 12, harta dari orang lain. Saya kira kita sudah pernah ya beberapa kali membahas apa yang dimaksud harta orang lain. Termasuk misalnya hutang. Harta orang lain, piutang maksud saya. Nah saudara, justru kalau kita lihat kenyataan yang terjadi, malah perkara-perkara kecil ini yang lebih banyak menyibukkan manusia. Justru perkara kecil inilah yang banyak diburu oleh orang, dicari habis-habisan. Apalagi kondisi seperti sekarang, benar-benar orang mencari, orang membutuhkan. Padahal ini tadi adalah perkara yang kecil. Tapi justru manusia dunia di dunia ini lebih banyak energi, konsentrasi pikiran kita dicurahkan untuk perkara-perkara kecil ini. Sedangkan perkara besar, sama tadi di ayat 11 dan 12, itu adalah harta sesungguhnya. Hartamu sendiri. Sebagaimana Yesus sedang bercakap-cakap dengan, memang nanti kita lihat ada orang lain, tapi waktu itu dia bicara di pasal 16 ayat 1 kepada murid-muridnya yang mengikuti Yesus. Para pengikut Yesus. Yang dimaksud perkara yang besar itu adalah harta sesungguhnya, hartamu sendiri, harta milik murid-murid Yesus yang mengikuti Yesus. Itu harta yang sesungguhnya. Itulah perkara yang besar. Dan seharusnya itulah sasaran, tujuan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Bukan hanya berkutat di perkara kecil yang memang tetap harus setia, tapi kita akan ke perkara besar. Logikanya ya saudara, kalau saudara punya pekerjaan yang saudara anggap, ini pekerjaan ini mudah, pekerjaan kecil atau menghasilkan sedikit hasil. Dibanding dengan saudara dapat kepercayaan, tender dan sebagainya yang menghasilkan banyak, wah pekerjaan ini memerlukan banyak orang dan sebagainya, menghasilkan tentu pendapatan yang banyak, saudara, logikanya saudara akan berkonsentrasi di mana? Ya, yang betul memang dua-duanya pasti ya saudara. Cuma yang akan kita fokuskan, tentu yang lebih kita kejar adalah perkara yang besar ini. Karena ini menghasilkan banyak, lalu tentu berarti bisa menunjang kehidupan kita lebih panjang. Jadi kita sebaiknya perkara besar ini, justru harta sesungguhnya, hartamu sendiri, itu yang perlu kita perjuangkan. Puji Tuhan. Apakah harta sesungguhnya itu hartamu sendiri, harta yang dimiliki murid-murid, mengikuti Yesus, harta yang kita miliki sekarang? Ada 2 komentari, 1 buku yang saya baca juga. Ini dia beberapa hal mengenai harta yang sesungguhnya.
yaitu anugerah dari Injil, pengaruh dari Roh Kudus, kemudian keselamatan, lalu kehidupan kekal. Dari komentari Barnes, saudara lihat, lalu bukunya Tafsir Lukas dari Bolan. Malah hal-hal ini yang kelihatannya manusia tidak begitu penting. Karena hal ini tidak begitu real untuk sekarang kan. Gak nyata di pandangan kita. Sedangkan uang kekayaan itu memang nyata kita dapati. Tetapi soal ini anugerah dari Injil, pengaruh Roh Kudus, keselamatan kehidupan kekal, belum begitu nyata di hadapan kita secara pandangan jasmani kita. Makanya justru perkara besar ini, harta yang sesungguhnya ini yang luput dari pandangan orang. Menganggap tidak penting. Ketika orang katakan ini anugerah, ini bisa berasal dari Injil, tapi orang kadang malas membaca Injil, membaca Alkitab. Lalu pengaruh dari Roh Kudus, seperti kita sudah belajar minggu-minggu yang lalu, yang orang dipenuhkan ketika tekun berdoa, tetapi kenyataannya orang-orang kadang juga malas untuk berdoa. Apalagi kalau sudah sibuk dengan segala kegiatan yang dilakukan. Semua hal yang nampak itu yang diperjuangkan, perkara kecil itu diperjuangkan, yang membuat kita kemudian letih lelah. Perkara besar yang harusnya diperjuangkan, itu yang malah dilalaikan. Karena tubuh kita sudah keburu capek. Keselamatan, kehidupan kekal. Kita berpikir, oh itu ya nanti-nanti saja. Kita lihat yang realitas sekarang dulu. Mari hati-hati saudara. Kita lihat 2 Korintus pasal 4. Ayat 4-7. Yaitu orang-orang yang tidak percaya yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Harta ini, inilah harta sesungguhnya, yaitu cahaya Injil, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah Allah. Dialah yang memancarkan, menampakkan kemuliaan Allah. Itulah harta yang sesungguhnya. Puji Tuhan. Dan kalau kita lihat juga terus bagaimana di ayat 10-14 saudara baca 2 Korintus pasal 4 ini. Dijelaskan mengenai Yesus itu tadi yang di ayat 5. Yesus yang dia mengalami kematian tetapi dia juga bangkit. Kita diingatkan kembali pada hari ini mengenai kematiannya. Inilah harta sesungguhnya. Cahaya Injil. Yesus Kristus yang mati dan bangkit sehingga kita beroleh keselamatan, itu anugerah. Kemudian oleh karena dia pun, dia naik ke surga, dia kirimkan kita Roh Kudus. Untuk menyertai kita sebagai meterai jaminan kita peroleh seluruhnya penebusan yang menyatakan kita sebagai milik Allah. Efesus itu. Yang berikutnya adalah ketika Yesus mengatakan hal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali di Injil Lukas pasal 16, lalu kemudian ada pribadi, golongan orang yang menjadi resah.
Tadi kalau kita lihat di ayat 1-nya, dia bicara kepada murid-murid, tapi dia didengar juga oleh orang-orang lain. Dan orang-orang itu yang kemudian menunjukkan reaksinya kepada Yesus. Di Lukas 16 ayat 1 itu murid-murid, tapi di Lukas 16 ayat 14, semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Rupanya perkataan Yesus soal perkara kecil, perkara besar, mamon, harta yang mana, yang sesungguhnya yang mana. Nah itu rupanya membuat orang-orang Farisi ini bereaksi. Murid-murid sih enggak kelihatan di sini, tetapi justru orang-orang Farisi ini, orang-orang yang justru melaksanakan Taurat dengan sempurna. Mereka menjalankan upacara keagamaan sesuai dengan Taurat. Dan juga mereka benar-benar mengawasi jalannya, dipraktekannya. Hal-hal itu termasuk juga tradisi-tradisi. Ya karena upacara keagamaan juga kemudian ditambah dengan tradisi-tradisi Yahudi yang lain. Ini orang yang sempurna, orang Farisi dalam melaksanakan liturgi, ritual keagamaan. Orang-orang yang dilihat orang banyak, ya seperti apa yang dikatakan Yesus juga, mereka ada berdiri di jalan-jalan, mereka berdoa. Orang-orang pandang, orang-orang hormati mereka. Justru yang menjadi contoh secara spiritual untuk keagamaan. Orang-orang ini malah yang bereaksi kepada Yesus. Karena memang kita melihat di Injil Lukas beberapa kali ya. Kalau kita baca bukunya Bolan itu, Injil Lukas juga sering dikatakan orang memang Injil orang untuk orang miskin. Bagaimana orang-orang Farisi ahli Taurat tuh disindir, ya bukan disindir juga ya, tapi dinasehati. Mereka yang terperangkap dalam soal ketamakan. Justru orang-orang tokoh-tokoh spiritual mereka. Ya tentu saudara juga doakan kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Berdiri, menyelenggarakan ibadah, menyampaikan firman Tuhan, melayani Tuhan. Tapi apakah sama seperti mereka? Jangan-jangan bereaksi oleh karena perkataan Yesus ini. Dan merekalah contoh sebenarnya pribadi-pribadi yang tidak setia dan tidak benar dalam perkara kecil itu, soal mamon. Mereka tamak. Saudara silakan lihat, ada beberapa ayat di dalam Injil Lukas juga ada pasal-pasal selanjutnya. Mari kita lihat ciri mereka yang tidak setia dalam perkara kecil, tidak benar. Yang pertama di ayat 14 tadi, semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Makanya dikatakan di Alkitab, orang Farisi ini hamba-hamba uang. Jadi mereka bermasalah dengan mamon ini, dengan uang. Mereka menjadi hamba-hambanya uang, bukan hamba-hambanya Tuhan. Walaupun secara tampilan fisik mereka, profil mereka adalah orang-orang yang menjalankan upacara keagamaan. Seharusnya mereka adalah hamba Tuhan. Tapi dicatat oleh Alkitab, mereka adalah hamba uang. Dalam ESV, lovers of money, cinta uang. Nah, ayat yang cukup kita kenal, 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan.
Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dan di 2 Timotius pasal 3 itu kita tahu keadaan manusia akhir zaman ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Tidak peduli agama. Jadi membual, menyombongkan diri. Kalau cinta akan uang, menjadi hambanya uang, memburu uang, saudara akan terjerat. Bahkan Alkitab tegas, binasa. Menyebabkan orang menyimpang dari iman. Dan juga membuat orang jatuh ke dalam pelbagai-bagai duka. Lihat itu. Jika tidak setia, tidak benar dalam perkara kecil soal uang, malah menjadi hamba uang, maka itu yang menanti kebinasaan, menyimpang dari iman, dan menyiksa dengan berbagai-bagai duka. Uang, mamon adalah perkara kecil. Tapi kalau kita tidak setia dan tidak benar di dalamnya, kebinasaan. Berikutnya, ciri yang tidak setia dan tidak benar, masih di ayat 14, yaitu mereka mencemoohkan dia. Baca ini komentari dari Barnes. Fakta bahwa mereka tamak menjadi alasan mencemooh Yesus. Mereka menentang atau membenci doktrin yang telah Yesus letakkan. Mungkin karena itu menunjukkan bahwa dengan cinta uang, mereka tidak dapat menjadi sahabat sejati Allah. Atau bahwa profesi agama mereka benar-benar palsu dan hampa. Itu yang dikatakan Barnes. Kenapa mereka jadi mencemooh? Itu dalam bahasa aslinya. Jadi seperti diterjemahkan seperti mengangkat hidung ya. Mereka mencemooh karena mereka tahu, mereka sadar ini mereka pribadi yang tamak. Mereka yang cinta uang. Dan mereka tidak setuju akan apa yang Yesus katakan itu. Membuat mereka tersinggung. Artinya mereka gak bisa punya harta sesungguhnya. Mereka gak bisa jadi sahabat sejati Allah. Dan bahwa profesi agama mereka benar-benar palsu. Hanya tampilan saja. Dan hampa. Hati-hati. Kecenderungan orang ketika ia ditegur oleh seorang pribadi, termasuk ini orang Farisi, oleh Yesus. Apalagi orang itu adalah orang yang dilihat oleh orang-orang lain. Pada waktu itu pasti ada murid-murid juga. Entah ada orang lain juga pengikut yang lain. Sepertinya harga dirinya ya. Waduh, kok ditegur orang yang dipuja-puja orang banyak. Orang-orang Farisi ini, orang yang dipandang. Tapi ditegur seperti itu. Nah biasanya orang yang seperti itu gak terima. Dan apa yang dia lakukan? Dia akan justru berbalik mencemooh orang yang berusaha menegur dia. Betul ya saudara? Memang tidak selalu, tergantung orang juga. Tapi kita belajar dari Alkitab, bisa terjadi kejadian seperti itu. Ditegur, diberi ajaran yang benar, malah justru mencemooh. Gengsi, mereka kok yang tahu Taurat, menjalankan upacara keagamaan, ditegur oleh Yesus. Apalagi Yesus dan pengikutnya waktu itu tidak sekaya orang-orang Farisi. Mereka masuk bilangan orang-orang yang termasuk miskin. Karena Yesus pernah bilang gak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kalau ikut dia tinggalkan segala sesuatu. Jadi apalagi dalam konsep
Dulu orang yang berkenan itu biasanya adalah orang yang kaya, berkenan di hadapan Tuhan. Jadi diberkati dengan kekayaan. Sedangkan Yesus tidak dengan kekayaan jasmani. Jadi malah justru dicemooh. Dan yang ketiga, ciri orang yang tidak setia dalam perkara kecil dan tidak benar tadi ya. Begitu ditegur dia malah mencemooh. Dan yang ketiganya biasanya mengikuti yang kedua. Kalau orang dia mencemooh orang lain, mengejek orang lain, maka dia kemudian juga akan membenarkan diri sendiri. Di ayat 15 lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang. Ada murid-murid, bahkan ada orang-orang lain juga. Kamu membenarkan diri di hadapan orang. Tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Ya saudara, itu teori saat itu bahwa kekayaan juga merupakan ganjaran atau upah dari Allah untuk kesalehan manusia. Itu yang membuat mereka membenarkan diri. Dan Yesus mau ajarkan di sini bukan seperti itu, mereka salah paham. Tuhan itu mengetahui hatimu. Allah tahu hatimu. Bahwa kamu sebenarnya tamak. Bahwa apa yang kamu lakukan hanya untuk dilihat orang. Untuk engkau peroleh kekayaan itu. Perkara kecil. Malah tidak benar juga dalam perkara kecil. Allah mengetahui hatimu. Apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Manusia pada waktu itu salah persepsi. Mereka mengagumi tokoh orang-orang Farisi. Dengan kekayaannya dianggap orang-orang tentu yang saleh, dekat dengan Tuhan. Kalau kita baca juga orang Farisi termasuk dekat juga dengan Herodes ya. Baca di ensiklopedia atau kamus-kamus begitu. Mereka membenarkan diri. Tuh Yesus dan murid-muridnya yang miskin. Tapi Yesus, konsep kamu salah. Allah tahu persis apa yang diinginkan hatimu. Saudara, itu ciri ketiga. Ketika seseorang tidak setia, tidak benar dalam hal perkara kecil, khususnya soal mamon, uang, harta. Saudara akan temukan ciri-ciri orang yang ternyata diperhamba oleh uang, kekayaan. Mereka jadi benar-benar memburu uang, cinta akan uang. Sehingga kadang mengorbankan iman, terjebak dalam kejahatan. Lalu mereka akan mencemooh orang-orang lain. Lebih banyak ketika berhadapan dengan orang, dia akan menceritakan hal buruk mengenai orang lain. Orang yang menegurnya di hadapan orang, dia akan balikkan fakta ataupun perkataan. Justru jadi mencemooh. Dan diikuti dengan membenarkan diri. Atau ya kebalikan, dia membenarkan diri biasanya sekaligus mencemooh orang. Itulah yang terjadi. Nah itu ciri-ciri orang yang tidak setia dan tidak benar dalam perkara kecil. Allah tahu hatimu, hati kita semua. Dan mari kita pilih, kita menjadi pribadi, abdi Allah, hamba Allah yang setia dan benar. Ayat 13. Bagaimana kita menjadi abdi Allah yang setia dan benar? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kalau saudara kita mau setia dan benar dalam perkara kecil untuk kemudian kita dipercayakan perkara besar. Bahkan kita pun sekarang sudah dipercayakan perkara besar oleh Yesus. Maka kita harus memilih mengabdi kepada satu Tuhan. Nah kata mengabdi itu bahasa Yunaninya. Dalam Thayer dikasih definisi ada banyak, yang saya ambil adalah ini. Yang secara metafor, to obey, mematuhi, mentaati, lalu submit to, tunduk
menyerah. Di sini kita bisa menyelidiki hidup kita. Kita tuh mengabdinya kepada Tuhan atau kepada kekayaan, uang. Gak bisa dua-duanya. Apakah kita mematuhi uang atau mematuhi Tuhan? Apakah kita tunduk menyerah kepada uang kekayaan atau kita tunduk menyerah kepada Tuhan? Apakah kita hanya patuh melakukan segala sesuatu ketika ada money di dalamnya? Ketika ada reward untuk kita berupa kekayaan atau uang. Lalu kita menjadi orang yang giat karena ada uang. Termasuk kita yang melayani di rumah Tuhan. Ada beberapa gereja tentu yang memberikan gaji ataupun berkat persembahan kasih. Tetapi ada yang tidak. Nah saudara, bagaimana ketika saudara melayani di gereja-gereja seperti itu? Apakah saudara, karena saya ini di GPDI, saya tidak dapat apa-apa, saya melayani, ya udah, saya main musik, ya gitu-gitu aja lah. Gak usah ditambah-tambah, orang saya gak dapat apa-apa. Saudara lihat. Atau ya pelayanan yang lain. Jadi saudara tidak terlalu bersemangat. Tapi kalau barangkali ada uang, saudara akan bersemangat. Saya melatih dan sebagainya. Itu untuk menguji diri kita. Ini kita mengabdi kepada uang atau kepada Tuhan kita, Tuhan. Atau kita tunduk menyerah, kita digerakkan oleh uang dan harta. Atau mau tunduk menyerah kepada Tuhan. Walaupun kita kurang uang dan kurang harta, kita tetap mau menyerah kepada Tuhan. Kita tetap tunduk pada perintah Tuhan. Atau kita hanya tunduk ketika kita ada upah-upah tadi. Seperti misalnya kondisi sekarang ya, entah saudara lembur atau justru dibatasi. Mau tidak mau perusahaan membatasi uang masuk saudara kan. Dipotong setengah, bahkan ada yang 3/4-nya. Nah itu menjadi ujian buat kita. Apakah kita tetap mau berpedoman dari firman Tuhan? Hamba tetap taat kepada tuannya. Tetap mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan. Itu kita bisa lihat ukurannya. Kalau kita begitu kita dipotong, kita tidak bisa menerima karena ini dan itu. Lalu kemudian kita, saya kerja, segini aja lah. Karena saya pernah ngobrol sama anak-anak muda khususnya. Saya gak dapetin, gak minta gaji-gaji naik, minta naik gaji gak naik-naik. Udahlah saya mah gini aja. Udah yang penting data masuk. Nah saudara, jadi sepertinya tunduk hanya karena uang. Kalau ada gajinya dinaikkan, dia baru akan kembali bersemangat beraktivitas. Hati-hati saudara. Apakah kita abdi Allah atau mamon? Ini penutup firman Tuhan saat ini. Ini dari Life Study Application Bible. Untuk kita merenungkan dari pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah kita ini sekarang mengabdi kepada Allah atau kepada mamon? Yaitu yang pertama, apakah engkau sering khawatir tentang hal ini? Bangun tidur, langsung sering khawatir ya, bukan hanya kadang khawatir. Tapi ini sering kali khawatir tentang hal ini, tentang uang. Lalu yang kedua, apakah engkau menghabiskan waktumu karena hal ini? Sampai saudara gak punya waktu ibadah, gak punya waktu bersama keluarga. Dengan alasan saudara harus memperoleh uang. Nah apakah waktumu habis karena hal itu? Yang ketiga, apakah engkau kehilangan minat melakukan sesuatu saat kekurangan hal ini? Yaitu ya seperti yang tadi. Waktu saudara kurang uang, kekayaanmu berkurang. Apakah hidup kita masih tetap sama?
Kita tidak terpengaruh dengan keadaan itu. Kita masih tetap bisa beraktivitas. Dan di ibadah kita tetap senang, kita tetap bertanggung jawab. Tidak karena tidak ada uang, kurang uang, lalu kita langsung, terus aduh, om saya nggak mau ibadah dulu, gembala maaf. Saya tidak bisa memberikan korban misalnya. Saudara kehilangan minat saudara. Ini pertanyaan untuk menyelidiki diri kita ya. Apakah kita, lalu yang keempat, kita ini abdi Allah atau mamon? Apakah sulit untuk engkau menyerahkan atau memberikan hal ini? Apakah sulit untuk kita memberikan uang kita, menyerahkan uang kita, membantu orang lain yang kekurangan? Apakah itu menjadi berat buat kita? Kalau iya, aduh berat, itu artinya kita masih diperhamba, kita begitu terikat oleh perkara kecil ini padahal. Dan yang terakhir, apakah engkau sering terikat dalam hutang-hutang? Ini pertanyaan-pertanyaan dari Life Study Application Bible itu. Karena kebanyakan orang dia dililit dengan berbagai hutang karena keinginannya untuk memperoleh sesuatu. Pingin punya materi, kekayaan. Padahal belum waktunya, belum siap. Belum cukup. Itulah 5 pertanyaan. Apakah kita adalah abdi Allah saat ini yang setia dan benar? Ataukah kita abdi mamon? Kita tidak setia dalam perkara kecil itu. Kita tidak benar dalam perkara kecil itu. Tapi mari kita adalah hamba Tuhan yang baik, setia dan benar, abdi Tuhan. Yang Tuhan percayakan perkara-perkara besar dan kita mau mengerjakannya bersama dengan Tuhan. Ayat penutup. Saudara ingat baik-baik untuk menegaskan posisi kita semua jemaat Tuhan. Di mana engkau sekarang? 1 Korintus 7 ayat 22-23. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Saudara, kita semua adalah miliknya Tuhan. Di dalam surat Korintus juga, kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita itu sekarang adalah hamba Tuhan. Kita dipanggil Kristus, kita adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Puji Tuhan. Allah sudah membeli kita dari kematian kekal kepada kehidupan yang kekal. Sekarang kita adalah hambanya Allah, hambanya Tuhan. Jadilah hamba yang setia dan benar. Setia dalam perkara kecil, benar dalam perkara kecil. Setia, benar dalam kekayaan, uang yang dipercayakan Tuhan dalam hidupmu. Dan setia, benar untuk mau mengerjakan perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Karena disitulah harta sesungguhnya. Berpikirlah ke sana. Jangan dibutakan, jangan diganggu hanya karena perkara kecil. Tapi tujukan pandanganmu kepada perkara besar. Harta yang sesungguhnya. Kalau keadaan sekarang saudara serba tidak jelas, bagaimana dengan perkara kecil itu? Mari jangan sampai itu terlalu menyusahkan kita. Ingat kita punya harta sesungguhnya. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Kita punya keselamatan, anugerah dari Injil Kristus. Kita punya kehidupan yang kekal. Mari pikirkan hal itu. Jadilah hamba Tuhan yang setia dan benar. Puji Tuhan, kasih karunia damai sejahtera menyertai kita semua. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Ya Yesus, saudara persiapkan hatimu untuk makan dan minum roti dan air anggur yang adalah gambar dari tubuh dan darah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya.
siapkan dirimu. Saudara, sebagai kepala rumah tangga, engkau yang melayani keluarga, melayani istri dan anak-anakmu, membagikan tubuh dan darah Yesus untuk kita nikmati. Haleluya. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Ia ku jatuh pada salibnya. Sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Puji Tuhan. Mari saudara, kita angkat roti yang adalah gambar dari tubuh Yesus dengan tangan kita ke atas. Puji Tuhan, kami mengucap syukur buat tubuhmu Yesus Kristus yang tercurah bagi kami, yang dihancurkan untuk kami. Kami mengucap syukur atasnya. Kami percaya saat kami makan tubuhmu, berkat rohani dari Tuhan turun dalam kehidupan kami semua. Saudara, dengar pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Yesus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari kita angkat cawan yang berisi air anggur, yang adalah gambar dari darah Yesus, dengan tangan kita ke atas. Kami mengucap syukur buat darah-Mu Yesus Kristus yang tercurah bagi kami. Darah perjanjian baru yang termeterai untuk kami Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu kami telah disembuhkan. Kami mengucap syukur, layakan kami untuk menikmati darah-Mu Yesus. Dengar pembacaan firman Tuhan. Demikian pula ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum darah Yesus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari sembah Yesus. Tinggikan Dia. Kita adalah abdinya Tuhan. Kita adalah hamba-hamba Kristus. Haleluya. Dia sudah mati dan bangkit bagi kita. Dia sudah naik ke surga, mencurahkan Roh Kudus-Nya yang menyertai kita. Dan kita menanti waktu yang indah saat Ia datang kembali menjemput kita. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang membenarkan kehidupan kami.
Terima kasih Yesus, Engkau buktikan lewat pengorbananmu. Haleluya, haleluya. Engkau ada bersama kami, Engkau tinggal di dalam kami. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ya Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kau layak disembah, Kau layak disembah, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami adalah milik-Mu, kami adalah hamba-Mu, karena Engkau sudah mati dan bangkit. Kami adalah milik-Mu Yesus. Haleluya, haleluya.
Ya Bapa, kami mau memikirkan perkara yang besar. Kami mau mengerjakan perkara besar. Kami mau harta sesungguhnya, harta milik kami ini, itu menjadi nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Pada waktunya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami mau mengerjakan pekerjaan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami belajar Tuhan, setia dan benar dalam perkara kecil ini. Tolong kami Roh Kudus. Tolong kami ketika kami menghadapi realita dunia ini. Tolong kami ketika kami menghadapi mamon-mamon ini. Engkau yang tahu hati kami Bapa. Luruskanlah jika hati kami mulai bengkok karena perkara-perkara ini Tuhan. Haleluya. Engkau mengasihi kami. Puji Tuhan. Haleluya. Ya Yesus. Roh Kudus, ingatkan kami. Ingatkan kami perkataan-perkataan-Mu Yesus. Haleluya. Di akhir dari akhir zaman, orang menjadi hamba-hamba uang. Tuhan, tolonglah kami, jemaat Tuhan. Haleluya. Perhatian kami tertuju kepada harta sesungguhnya, harta rohani yaitu Yesus Kristus yang ada dalam bejana tanah hati kami, dalam bejana hati kami Tuhan. Cahaya Injil Yesus Kristus. Puji Tuhan, itu yang sangat berharga. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Allah yang setia, Allah yang benar. Terima kasih Bapa buat ibadah kami saat ini. Untuk pimpinan-Mu, Engkau memberkati, mengurapi semua pelayan Tuhan yang sudah melayani. Dan juga Tuhan, kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan. Engkau yang memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Engkau yang mengetahui kondisi mereka saat-saat ini. Jika dalam kekurangan, karena imbas dari virus ini Tuhan, mari Tuhan cukupkanlah kebutuhan hidup jemaat Tuhan. Yang dalam keadaan sakit Tuhan sembuhkan, bilur Yesus menjamah.
Dalam nama Yesus Kristus, kuasa Tuhan nyata, darah Yesus menghancurkan setiap sakit penyakit. Yang lemah imannya Tuhan, yang khawatir karena ketidakjelasan akan apa yang akan kami songsong di masa depan. Tuhan, Engkau yang menguatkan lutut yang goyah. Kami tidak mau kehilangan semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Karena kami tahu kami memiliki harta sesungguhnya. Harta yang kami miliki, yaitu kehidupan yang kekal, keselamatan di dalam Engkau, kuasa firman Allah yang hidup. Terima kasih Yesus, dan itu yang membuat hati kami bersuka cita. Sebab nama kami tercantum dalam kitab kehidupan, di dalam kitab yang ada di kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, Engkaulah harta kami yang sesungguhnya, milik kami yang paling berharga ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Pertolongan-Mu pasti tepat pada waktunya. Kami berdoa buat pemerintah kami, dari pusat sampai ke daerah, terus berikan hikmat, hati yang takut akan Tuhan, supaya lewat kebijakan yang dilahirkan untuk mengatasi situasi, benar-benar kebijakan ini membantu proses pemulihan bangsa ini. Ada beberapa fase untuk pemulihan ekonomi Tuhan yang dicanangkan. Mari Tuhan, Engkau yang menguasai apa yang sudah dirancangkan ini Tuhan. Kiranya dalam kehendak Tuhan segala sesuatunya bisa pulih. Kami percaya tangan Tuhan, tangan yang berkuasa. Dan melalui peristiwa yang terjadi saat-saat ini Tuhan, lebih banyak orang menyadari bahwa mereka terbatas. Dan benar-benar yang mereka perlukan adalah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan Allah yang berdaulat atas kehidupan kami manusia. Doa kami, lebih banyak orang-orang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka percaya Tuhan, mereka juga diselamatkan. Puji Tuhan, di kota kami, kota dan Kabupaten Bandung, kiranya masyarakat tetap hidup damai satu dengan yang lainnya. Hikmat Tuhan ada bagi pemerintah kami Tuhan. Kami tetap tenang dalam masalah PSBB, lalu masa transisi nanti. Dan selanjutnya Tuhan, era new normal. Tangan Tuhan memegang kami, mengendalikan kami semua. Kami tetap berdoa terus untuk tenaga medis, dokter, perawat, kemudian juga para relawan Tuhan. Berkatilah kehidupan mereka, jaga mereka. Mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik dan benar ya Tuhan. Tuhan memegang tangan mereka semua. Sehingga doa kami, Tuhan terus menurunkan jumlah angka yang positif virus COVID-19. Tuhan juga yang menurunkan terus angka mereka yang meninggal karena COVID-19. Sampai mencapai angka 0. Dan terus bertambah-tambah angka yang negatif dari COVID-19. Dan terus bertambah angka orang-orang yang sembuh. Itu doa permohonan kami kepada Engkau Tuhan. Dan dalam aktivitas kami sehari-hari, setiap hari, kami mau melakukan segala sesuatunya Tuhan. Kami mau tetap bersabar saat kami harus di rumah. Saat kami bekerja pun, kami mau melakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Tetap melakukan yang terbaik. Karena kami tahu upah kami dari Tuhan. Karena kami tahu kami punya pahala dalam kekekalannya Tuhan. Harta yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami mengucap syukur juga buat jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun. Engkau telah pimpin hidup mereka terus sempurna seperti Yesus. Bahkan di tengah kesulitan ekonomi sekalipun Tuhan. Ada jemaat-jemaat Tuhan yang tetap memberikan persembahan, tetap mengembalikan milik Tuhan. Bapa, Engkaulah yang memberkati kehidupan mereka berlipat kali ganda. Apa yang sudah mereka korbankan berikan Tuhan. Tuhan yang membalas dengan berkat berlipat kali ganda dalam kehidupan jemaat Tuhan. Bahkan setiap orang yang tergerak untuk memberikan segala korban bagi pelaksanaan pekerjaan Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hidup mereka semua. Kami bersyukur mau mengakhiri ibadah kami hari ini. Dan sekarang jemaat Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang, damai sejahtera dari Tuhan Yesus,
pimpinan persekutuan, penghiburan kekuatan Roh Kudus akan menyertai dan memberkati kita semua, baik dengan berkat jasmani maupun rohani, untuk setiap pribadi dan rumah tangga kita masing-masing, serta keluarga besar jemaat Tuhan. Mulai saat ini, esok, hari-hari selanjutnya, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Kami sudah berdoa mengucap syukur telah terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Sungguh besar pengorbanan